Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang kata-kata harga murah di Al-Quran ya. Harga murah. Kita pakai pencarian. Pertama ada di Al-Baqarah. Dan berimanlah kamu kepada, ini surah Al-Baqarah ayat ke-41 ya. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Maka ini ayat ke-79, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi ada juga orang yang memalsukan Al-Quran ya. Kemudian ayat 174, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah yaitu kitab dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Sungguh mengerikan ya, ada orang-orang yang menjual ayat dengan murah. Ali Imran 3 ayat ke-77, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga murah, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Ayat 187, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Kemudian, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Surah Al-Maidah 1 ayat di ayat ke-44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. At-Taubah ya, 1 ayat ke-9. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Baru surah An-Nahl. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari kesimpulan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tentang memperjualbelikan ayat Allah dengan harga murah. Itu berarti ada di antara kita manusia yang melakukannya ya. Jadi kita harus selalu waspada ya adik-adik sekalian. Jangan terlalu sepele dengan mengasih dalil-dalil yang kita nggak paham. Memang banyak juga zaman sekarang para alim ulama atau cendekiawan yang dipercayai keilmuannya, tapi sungguh aneh dan sungguh janggal dalil-dalilnya. Misalnya membahas banyak tentang kebijakan-kebijakan negara.
Jadi kalau kita tidak berilmu, kita ikutilah ulama yang baik. Kalau menurut Imam Syafi'i, zaman saat ini, ulama mana yang baik? Ulama yang paling dibenci pemerintah, ya. Jadi hati-hati dengan ulama yang dekat dengan pemerintah karena mereka banyak mendapatkan fasilitas. Mungkin memang mereka berilmu, tapi mereka bisa menjual ayat-ayat Allah dengan murah dengan dalil-dalil yang mereka miliki dan dengan kemampuan ilmu kita untuk mengerti apa yang mereka maksud yang sangat terbatas. Jadi selalu mohon perlindungan kepada Allah, sholat tepat waktu, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, jangan sombong, jangan ria, jangan gampang bosan, jangan malas, ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.